imannya tetap terjaga, ritualnya menjadi ekspresi keimanan kita, tapi buah dari iman dan Islam itu ihsan, laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai betapa kita sudah makin jauh dengan tradisi Ramadan atau hal-hal ibadah, juga baik ibadah ritual maupun ibadah sosial kita sudah jauh dari madrasah ruhani kita yang selama sebulan kita digembleng di di sekolah ruhani, di madrasah ruhani itu. Ya, sekarang kita di bulan Syawal, tapi sepertinya dampak atau efek atau asar pengaruh dari Ramadan itu sepertinya tidak ada sama sekali gitu. Ya paling tidak bagi saya ya. Ya bagaimana giatnya kita ibadah, ritual gitu. Terus bagaimana kita dengan mudah mengeluarkan sedekah, zakat, infak gitu. Nah, ya bagaimana cara kita agar bisa konsisten, istiqomah menjalankan ibadah ritual juga sosial ya sebagaimana kita di bulan Ramadan. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta dan dosen dari Institut Ilmu Al-Quran atau IKI. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita bulan Syawal udah hampir di separuh dan bahkan udah hampir akhir gitu ya. Ya tapi pengaruh atau dampak dari Ramadan ini luar biasa ya. Luar biasa, tidak lewat begitu saja gitu ya. Itu kan madrasah ruhani yang kita digembleng untuk menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik. Nah, itu gimana Ustadz? Ya, oleh karenanya ya kan kalau misalkan kita ada yang sedih banget ditinggalkan Ramadan, tapi setelah Ramadan ini udah biasa lagi aja gitu. Atau ada yang gembira karena bisa ngopi, ngerokok gitu, terus segala macam balik lagi. Back to basic sebelum Ramadan lagi ya. Oleh karenanya memang gini Mas Rifki, para ulama mengatakan ibtida'us shana'i nafilah wa rabbuha wajibah. Memulai sesuatu yang baik itu sunnah, yang wajib itu menjaganya. Jadi menjaga tetap apa yang sudah kita rintis, apa yang kita sudah mulai selama Ramadan itu lebih berat daripada memulainya. Oleh karena salah satu ajaran sangat penting di dalam Islam, bahkan ditanyakan oleh seorang sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu ajaran inti dalam Islam. Kalau saya bisa melaksanakan ajaran itu, saya nggak perlu yang lain ya. Dan Rasulullah sederhana jawabnya, kul amantu billah sumastaqim. Katakan wahai sahabatku, katakan engkau beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi kuncinya itu mana? Istiqomah. Oleh karenanya kan istiqomah itu qauma yaqumu qauman, itu maknanya establish, kokoh, tegak gitu ya. Tidak digoyahkan oleh kondisi Ramadan, mau Syawal, mau apapun gitu. Maka istiqomah mohon gitu. Maka yang paling utama sebenarnya untuk bisa menjaga istiqomah kita, apa yang sudah kita rintis selama sebulan itu tanpa pertolongan Allah nggak mungkin. Maka istiqomah, mohon kepada Allah agar apa yang saya sudah mulai kebaikan itu bisa terjaga. Oleh karena memang banyak faktor ya, banyak tips yang agar kita bisa istiqomah. Ada dalam bahasa agama itu ada masa-masa futur, Mas Rifki. Futur itu masa ketika kondisi semangat keberagaman kita itu menurun seiring dengan berlalunya bulan Ramadan. Walaupun Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh itu sepakat, respon mereka ketika ditinggal Ramadan itu menangis, sedih gitu ya. Sedih karena belum tentu ketemu Ramadan lagi, sedih bahwa juga belum tentu selama amalan Ramadan diterima. Walaupun kebanyakan kita sebaliknya ya, bahkan seminggu sebelum Ramadan berlalu saja sudah hilang gitu istiqomah kita karena fokusnya ke mudik yang 2 tahun sudah nggak bisa mudik. Jadi padahal bulan Syawal yang datang setelah Ramadan itu kan maknanya peningkatan. Mestinya kemudian efek positif dari Ramadan itu paling tidak kita jaga dan kemudian idealnya itu meningkat. Oleh karenanya memang tidak ada cara lain kecuali bagaimana kita menjaga istiqomah kita agar tidak futur tadi, dengan pertama nambah ilmu terus. Jadi ilmu betapa bahwa kemudian apa yang sudah kita rintis itu penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, kemudian menciptakan suasana kondusif itu juga menjadi penting. Kita ciptakan di rumah tangga kita, di keluarga kita,
di lingkungan kita, bagaimana suasana Ramadan walaupun berlalu itu tetapi suasananya, semangatnya itu masih terjaga. Maka komunitas itu menjadi penting ya, maka berjamaah itu menjadi penting, sehingga kemudian saling watawasau bil haq watawafis sabr, sehingga kemudian tidak kemudian Ramadannya berlalu sehingga semangat tadarusnya juga berlalu, sedekahnya juga berlalu, kemudian sholat sunnahnya berlalu, dan kemudian kita back to sebelum Ramadan. Kalau kemudian ilmunya ditambah, kemudian menjaga suasana tetap dikondisikan ya, di rumah ataukah di kantor ataukah di lingkungan kita, kemudian komunitas kita juga tetap kemudian kita mencari teman-teman wong kang soleh kumpulono gitu ya, mencari teman-teman yang frekuensinya sama, yang terus kemudian menjaga stamina istiqomah kita. Yang tidak kalah penting, saya katakan sejak awal, kita bisa istiqomah itu tanpa bimbingan Allah nggak mungkin. Maka kan Al-Quran mengajarkan doa yang cukup indah ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka ya Allah, apa yang sudah kira-kira kan doa itu kalau bahasa sederhananya, ya Allah, apa yang sudah saya rintis selama Ramadan jangan kau mundurkan lagi, jangan kau surutkan lagi, justru kemudian kalau bisa meningkat. Ihdinas siratal mustaqim, kita juga bisa doa sebagai bagian dari Allah, saya bisa menjaga apa-apa yang sudah saya rintis, sehingga menjadi sayang ya kalau kemudian kita sudah lakukan hal-hal yang kemudian positif itu kemudian begitu saja hilang seiring dengan berlalunya Ramadan. Padahal kan Rasulullah selalu mengingatkan ahabul amali indallah istimraruhu wa in qalla. Jadi Allah itu paling senang, Mas Rifki, melihat hambanya itu melakukan hal yang baik walaupun sedikit tetapi rutin istiqomah, dibandingkan nunggu momen-momen besar gitu ya tetapi kemudian tidak istiqomah. Saya kira itu tadi, jadi banyak jalan untuk bisa menjaga istiqomah kita selama yang sudah kita rintis selama sebulan dalam sekolah rohani Ramadan itu. Ya, kita tahu kan sebagaimana sekolah ya. Ya Ramadan itu ya sekolah rohani ya. Ya sekolahnya sebentar, cuma sebulan. Tapi prakteknya itu 11 bulan. Ya sama seperti misalkan ya kita misalkan kuliah 4 tahun lah ya. Tapi kan pengabdiannya setelah kita lulus itu dan sepanjang hayat gitu. Nah, ini kan refleksi juga dari kehidupan kita ya, bahwa ya kita tidak cuma belajar teoritik di bangku kuliah gitu, atau tidak hanya apa namanya di bulan Ramadan ini kita tahu bahwa banyak fadilah atau keutamaan atau keistimewaan dari ibadah ini. Tapi yang penting adalah praktiknya gitu selama 11 bulan yang selanjutnya gitu. Dan kita terus diingatkan lagi, sekolah lagi nanti sebulan, begitu aja terus. Ya setelah Ramadan hilang lagi, setelah Ramadan hilang lagi gitu. Gimana ini Ustaz? Iya, di dalam Islam itu selalu begitu. Sholat itu kan kita nganggap selesai ketika mengucapkan salam. Padahal di dalam Islam sejatinya enggak, baru separuh. Perjalanan sholat kita sempurna atau tidak akan dilihat setelah sholat, ada enggak dampak positif. Sholat kita bawa enggak dalam kehidupan nyata. Termasuk Ramadan ini kan intinya puasa. Puasa intinya imsak. Apakah proses pengendalian diri untuk tidak memperturutkan hawa nafsu itu bisa kita bawa terus nggak sekolahnya sampai 11 bulan kita ketemu Ramadan lagi. Orang haji itu tidak pada proses haji yang cuma 4 hari itu. Setelah selesai tahallul pulang ke tanah air, apakah prosesi haji? Haji itu kan maknanya menyengaja terus bersama Allah dalam 24 jam itu terus terjaga. Maka Islam itu tidak bisa kemudian kita maknai sekedar ritual. Tapi Islam kan punya 3 kata kunci yang selalu kita diskusikan. Imannya tetap terjaga, ritualnya menjadi ekspresi keimanan kita, tapi buah dari iman dan Islam itu ihsan, laku. Nah, laku itu sepanjang masa. Maka yang disebut sholat daim itu bukan orang sholat terus menerus, tetapi energi hakikat sholat itu terus dijalani walaupun kemudian dia tidak dalam kondisi sholat secara syariat. Maka kemudian hakikat puasa itu bukan ketika selama Ramadan, tetapi pengandaian dirinya itu terus menerus selama kemudian dalam kehidupannya, termasuk haji itu kan saya selalu mengatakan setiap hari sebenarnya kita berhaji, dalam arti menyengaja segala ucapan, perilaku, tindak tanduk kita itu menyengaja untuk menuju kepada Allah. Dan itulah sejatinya keberagamaan. Maliki yaumiddin
itu saya ingat betul ya, kalau kita dengar kata-kata Maliki Yaumiddin itu kan sang pengadil di hari kiamat. Tetapi ada tafsir yang menurut saya tafsir aplikatif ya, Mbah Muhammad Zuri yang almarhum yang kita tahu ya, dari Pati itu mengatakan Maliki Yaumiddin itu adalah orang yang punya hari-harinya beragama. Di Maliki Yaumiddin itu orang yang setiap hari beragama, orang yang setiap hari menjadikan agama sebagai laku dan akhlaknya. Itulah sejatinya keberagaman seseorang, bukan kemudian nunggu hari akhirat. Jadi sebenarnya ibadah ritual itu bukan berhenti pada ibadah ritual ya. Ya kita syahadat gitu, asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi gitu. Waktu dia berdagang bersyahadat enggak? Nah, iya. Waktu dia beraktivitas, aplikasi dari syahadat itu enggak? Itu yang paling utama. Dia minta tolong sama siapa? Sama Allah apa sama manusia gitu. Dalam tauhidnya gimana? Iya, apakah sholat yang sebagai wasilah untuk mencegah perbuatan fahsyah dan mungkar itu kemudian diaplikasikan kan komitmen meninggalkan fahsyah dan mungkar itu. Ketika dia mengakhiri sholat dengan salam itu komitmen nggak hidupnya menyebarkan salam, menyebarkan manfaat dan sebagainya. Termasuk tadi gitu, puasa yang baru saja kita tinggalkan, as-shaum wa imsak itu pengendalian dirinya terjadi nggak di dalam proses kehidupannya setelah Ramadan. Dan itu yang saya kira lebih penting karena itu jadi catatan momen di perdi kita yang menjadi catatan apakah kebaikan ataukah sebaliknya yang nanti akan kita terima di yaumil akhir. Jadi kita tidak bisa memposisikan ibadah ritual itu sebagai ritual ansih ya, tapi harus ada dimensi sosialnya kayak tadi syahadat ya, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah gitu. Itu bagaimana, apakah kita meneladani akhlak Rasulullah gitu, terus juga apa namanya sholat ya, apakah kita menebar salam, terus puasa apakah kita sudah bisa imsak gitu, menahan diri dari amarah nafsu segala macam ya, terus juga puasa apa zakat juga ada, pasti ada dimensi sosialnya gitu. Bahkan haji gitu ya, yang orang dianggap sebagai mabrur padahal mabrur itu ada proses terus ya, dan itu ya dari apa lakunya dilihatnya bukan pada setelah haji udah selesai gitu. Bahkan hakikat agama itu husnul khuluq. Hakikat agama itu justru perilaku itu. Saya selalu mengatakan sholat, zakat, puasa, haji itu wasilah, bukan tujuan, itu perantara. Untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah pun diutus dengan dibekali Quran itu cuma satu, untuk memperbaiki akhlak seseorang. Maka kan kemudian Al-Quran mengatakan ritualmu yang tidak melahirkan akhlak yang baik tidak hanya tidak diapresiasi oleh Allah, tapi dikecam oleh Allah. Bayangkan wawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu kan semua orientasinya bahwa orang yang mendustakan agama, orang yang sholatnya celaka, itu adalah orang-orang yang perilakunya tidak mencerminkan buah dari perilaku syariat atau ritualnya. Dan kunci dari beragama adalah apakah keberagaman Anda menjadikan kita punya perilaku, punya akhlak yang mulia, yang baik kepada rahmatan lil alamin, kepada seluruh semesta. Ya ada misalkan orang yang pikiran nakal gitu ya, ya selama misalkan Ramadan gitu, terus nanti diakhiri dengan Idul Fitri, bersih kembali, suci kembali gitu. Ya 11 bulan selanjutnya ya waktunya mengotori lagi, ntar dibersihin lagi gitu. Jadi pede banget ya, bahwa dia bisa ketemu Ramadan lagi gitu ya. Padahal kan ajal bisa datang kapan saja. Oleh karenanya memang seharusnya idealnya iman kita yang menjadi fondasi, kita ekspresikan sesuatu yang sangat personal dengan ritual keberislaman, dengan rukun Islam itu idealnya melahirkan ihsan, yaitu perilaku akhlak yang mulia. Itu 3 kata kunci yang tidak boleh diotak-atik. Bahkan Jibril langsung mengajarkan kepada Rasulullah di depan para sahabatnya kan, yu'allimukumuddin. Jadi betul-betul tadi yang datang Jibril itu mengajarkan inti beragama itu iman, Islam dan ihsan. 3-tiganya nggak boleh diotak-atik, nggak boleh salah satunya nggak ada gitu. Orang kan kemudian kita dikasih pilihan, kamu punya teman lebih baik akhlaknya tapi nggak menjalankan ritual, atau ritualnya rajin tapi nyebelin gitu. Dua-duanya tidak direcommended atau bukan Islam yang sesungguhnya. Nah dalam apa namanya dalam madrasah rohani Ramadan itu kan
Ya sebagaimana surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari sekolah itu, dari madrasah ruhani itu kita akan dapat ijazah. Ijazahnya adalah muttaqin, atau orang yang bertakwa. Jangan-jangan orang yang sudah lupa, ya paling tidak saya gitu ya, yang setelah lulus gitu, bukan lulus mungkin, yang sudah melewati masa sekolah, tapi jangan-jangan saya nggak mendapat ijazah itu, sehingga ya 11 bulan ya lolos aja gitu. Jadi kayak apa ya, ya lulusan bodong gitu, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kan Rasulullah juga mengingatkan, dan bahasa Arabnya Allah nggak bohong karena menggunakan kata-kata la'alla kan. La'alla itu boleh jadi boleh enggak, artinya la'alla semoga Anda mendapatkan derajat ketakwaan. Takwa itu kan orang yang selalu membersamahi, punya kesadaran bersama Allah terus menerus. Maka ijazah itu akan ditentukan bukan pada saat kita meninggalkan Ramadan, apakah kemudian istiqomah kita selama Ramadan berlalu sampai ketemu Ramadan lagi terjaga. Itulah sejatinya muttaqin. Orang-orang yang secara vertikal itu kan muttaqin maknanya adalah orang-orang yang selalu menjaga kesadarannya akan Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Tetapi takwa secara horizontal itu kira-kira orang yang sudah siap menjadi wakil Allah di muka bumi untuk menyebarkan kebaikan, salam, rahmat, kemanfaatan buat siapapun yang dia temui, tidak peduli siapakah mereka, apakah berbeda keyakinan, berbeda bangsa dan apapun. Saya kira orang yang bertakwa itu orang yang dimanapun dia berada memberikan dampak positif atau rahmat bagi orang-orang sekelilingnya, bahkan kepada semesta. Oke, terima kasih Ustaz. Luar biasa pembahasan kita kali ini. Ya para pemirsa, ya terima kasih atas partisipasinya. Ya mumpung masih di bulan Syawal, bulan peningkatan, mari kita tingkatkan ibadah kita, baik ibadah ritual maupun sosial. Ya semoga juga 11 bulan ke depannya madrasah ruhani atau sekolah ruhani itu berdampak positif bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.